Halo bosku, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum lanjut ceritanya jangan lupa subscribe, satu lagi jangan di-skip nontonnya ya. Terima kasih. Api di telapak tangan Chen Ping makin membesar dan membesar, kemudian Chen Ping menekan kedua telapak tangannya ke bawah, dan api pun menyelimuti tubuh tetua Agung Klantang. Saya belum pernah mendengar penggunaan api untuk menghidupkan kembali orang mati. Ada banyak hal yang belum kau dengar, bagaimana aku bisa memberitahumu metode membangkitkan orang mati. Tubuhnya hampir terbakar, apakah bisa dibangkitkan? Semua orang melihat pemandangan ini dan berbicara pelan. Qian Xiaohan juga terkejut, melihat mayat tetua Agung Klantang semakin mengecil, dan akhirnya berubah menjadi abu oleh api. Di mana orang-orang itu? Tidak bisakah kalian dibangkitkan? Qian Xiaohan bertanya. Maaf, saya membuat kesalahan, saya minta maaf. Chen Ping menyeringai. Bajingan tak tahu malu. Qian Xiaohan jadi gila. Orang-orang di sekitarnya tidak dapat menahan diri untuk tidak mencemooh dan menatap Chen Ping dengan pandangan jijik. Tetapi Chen Ping sama sekali tidak peduli. Ming Shao pun berbisik, sial, kau malah menipuku. Setelah mengatakan ini, tubuh Ming Shao langsung menghilang dan kembali ke bar. Semua anggota Klantang menjadi gila saat ini. Mereka tidak hanya membunuh pemimpin mereka, tetapi sekarang mereka bahkan membakar tubuhnya. Tidak ada jejaknya yang tersisa. Sekelompok anggota Klantang berteriak dan bergegas menuju Chen Ping. Wajah Chen Ping berubah dingin, dan dia menatap orang-orang dari Sekte Tang. Apakah kalian juga ingin menjadi seperti tetua agung kalian? Hanya dengan satu kalimat, semua orang dari Sekte Tang berhenti dan perlahan mundur. Chen Ping, bagaimanapun juga, kamu adalah seorang kultivator Mahayana, bagaimana mungkin kamu bisa begitu tidak tahu malu? Qian Xiaohan berkata dengan tubuh gemetar. Apakah aku tidak punya rasa malu? Chen Ping tersenyum dingin. Kalian telah mengirim puluhan orang dari 3 sekte untuk mencariku, dan kalian pikir kalian punya rasa malu. Tetua Agung Sekte Tang berada di level yang lebih tinggi dariku, dan dia tahu bahwa aku telah bertarung dengan sengit, tetapi dia masih ingin bertarung denganku dalam pertarungan round robin. Apakah ini yang kalian sebut rasa malu? Tidak mengizinkan saya menggunakan senjata dan menerapkan berbagai pembatasan. Apakah ini yang kau sebut memiliki muka? Saya pikir hal yang paling tidak tahu malu adalah Anda bahkan tidak punya 3 pintu. Kata-kata Chen Ping membuat Qian Xiaohan tercengang. Apapun yang terjadi, kau harus mati hari ini, kalau tidak aku akan kehilangan muka sepenuhnya. Qian Xiaohan berteriak dengan marah, dan hendak memimpin anak buahnya untuk menyerang Chen Ping. 3 gerbang tidak ada apa-apanya. Apakah kamu masih berani melakukan itu? Pada saat ini, terdengar raungan kemarahan, lalu seluruh kehampaan mulai bergetar, dan sosok-sosok muncul di langit. Lin Chong telah tiba bersama Taoist Wuji dan para master kota matahari bulan. Melihat Lin Chong datang, wajah Qian Xiaohan langsung berubah jelek. Melihat ini, Lin Keting dan Lin Kevan melompat dan datang di depan Lin Chong. Ayah, ketiga orang ini tidak tahu malu. Mereka menggunakan jumlah mereka untuk menindas kaum minoritas dan bahkan menggunakan serangan bertubi-tubi terhadap Chen Ping. Ayah harus memberi mereka pelajaran. Lin Keting berkata pada Lin Chong. Lin Keting tidak tahan lagi menontonnya, tetapi sayangnya dia tidak cukup kuat untuk membantu Chen Ping. Sekarang ayahku sudah ada di sini, aku tidak perlu menanggungnya lagi. Murid, ayahmu pasti akan bertindak bahkan tanpa kau perintahkan. Bagaimana mungkin dia bisa melihat menantunya diganggu? Taoist Wuji membelai jenggotnya dan berkata, Tuan, Lin Keting tersipu. Chen Ping menatap Lin Chong yang sedang berlari mendekat, tersenyum tipis, dan merasa lebih percaya diri. Jika Qian Xiaohan mengambil tindakan, Chen Ping tidak akan bisa menolak. Pertarungan terus-menerus telah menghabiskan banyak tenaga Chen Ping, dan dia perlu mengisinya kembali. Di dalam kedai, Tuan Muda Ming melirik Lin Chong dan berkata perlahan, orang-orang dari kota matahari bulan juga sudah tiba,
dan bahkan orang-orang dari 3 gerbang juga sudah tiba. Ming Shao, haruskah kita mengambil tindakan? Orang tua berambut merah itu bertanya. Sekarang Lian Sanmen telah bergabung dengan 4 dunia bawah, jadi mereka adalah anggota 4 dunia bawah. Jika ada bahaya, mereka tidak bisa berdiam diri. Lihat saja dan jangan khawatir untuk saat ini. Orang-orang ini belum menyerah sepenuhnya. Ming Shao berkata dengan ringan. Orang tua berambut merah itu tertegun sejenak, lalu dia mengerti dan mengangguk dengan berat. Qian Xiaohan selalu mengaku berasal dari sekte Lianshan, tetapi dia tidak pernah menyebutkan 4 istana dunia bawah. Karena mereka telah menyerah, mereka adalah orang-orang dari 4 istana dunia bawah, bukan Lian Sanmen. Hal ini membuat Guru Ming sedikit tidak senang, jadi ia memilih untuk terus menonton kesenangannya. Qian Xiaohan melihat ke arah kedai minuman, lalu menenangkan diri. Mereka sekarang adalah anggota istana 4 dunia bawah, jadi mereka tidak perlu takut dengan kota matahari bulan. Kaisar Lin, Chen Ping ini telah membunuh para tetua kita, dan sekarang dia telah membunuh pemimpin sekte Ling dan tetua utama sekte Tang, jadi kita harus membalasnya. Sebaiknya kau tidak ikut campur, kalau tidak, kota matahari bulanmu juga akan mengalami bencana yang dahsyat. Qian Xiaohan mengancam Lin Chong. Mengancam saya. Lin Chong melangkah maju dan langsung muncul di depan Qian Xiaohan. Tekanan dari tubuhnya langsung menghancurkan Qian Xiaohan. Qian Xiaohan terkejut dan berkata cepat, apa yang ingin kamu lakukan? Kita sekarang adalah orang-orang dari 4 istana dunia bawah. Wah, Lin Chong menamparkan Qian Xiaohan dengan telapak tangannya, dia pun terpental dan jatuh dengan keras ke tanah. Aku tidak peduli siapa dirimu, bersikaplah rendah hati di hadapanku. Kamu berani mengancamku. Wajah Lin Chong sedingin es, dan auranya membuat semua orang di 3 gerbang ketakutan hingga mereka semua mundur. Qian Xiaohan berdiri dengan ekspresi malu di wajahnya, menatap Lin Chong dan berkata, kami benar-benar orang dari 4 istana dunia bawah, beraninya kau. Suara mendesing. Wah, Lin Chong tiba-tiba menghilang, dan kemudian Qian Xiaohan ditampar wajahnya lagi. Qian Xiaohan benar-benar bingung, tetapi dia tidak berani membuka mulutnya lagi. Lin Chong melihat sekeliling dan berkata, aku akan melindungi Tuan Chen. Jika kau berani menyentuhnya, aku akan membunuhmu. Aura Lin Chong membuat semua orang di sekitarnya ketakutan. Tepat ketika semua orang takut berbicara dan hanya menatap kosong. Seperti suara yang datang dari dunia bisnis, gila sekali, gila sekali. Saat memukul anjing, kita harus melihat pemiliknya terlebih dahulu. Dia sudah mengatakan bahwa dia adalah anjing 4 dunia bawah kita, tetapi Kaisar Lin masih ingin menyerang kita. Bukankah ini berarti dia tidak menganggap serius 4 dunia bawah kita? Sosok Ming Shao perlahan muncul. Di sebelah Guru Ming, ada seorang lelaki tua berambut merah, dan di belakangnya ada 8 biksu berjubah hitam, masing-masing dari mereka berada di alam transformasi abadi. Melihat Tuan Muda Ming muncul, Qian Xiaohan segera memimpin anak buahnya untuk berada di belakang Tuan Muda Ming. Kali ini, kekuatan 4 dunia bawah telah meningkat pesat. Ada lebih dari 20 negeri peri. Lin Chong memandang Tuan Muda Ming yang muncul dan tak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Tidak peduli siapapun orangnya, jika mereka ingin menyakiti Tuan Chen, aku akan membunuh mereka, dan kalian berempat dari dunia bawah tidak terkecuali. Meskipun Lin Chong takut dengan kekuatan 4 dunia bawah, jika mereka berhadapan dengan Chen Ping, bahkan jika Lin Chong harus mengorbankan seluruh kota matahari bulan, dia tidak akan bisa membiarkan Chen Ping mendapat masalah. Wah, kamu berani sekali. Sepertinya keputusanku untuk datang ke Wuwang di kali ini benar. Kami, 4 dunia bawah, tidak muncul selama beberapa tahun. Tidak ada yang bisa menolak kami. Mata Ming Shao sedikit menyipit, dan aura di tubuhnya mulai perlahan naik. Jika kalian benar-benar bertarung, kita tidak tahu siapa yang akan menang atau kalah. Aura Lin Chong juga mulai meningkat. Warga kota Sun Mun,
ditambah Chen Ping dan yang lainnya, jumlah mereka di alam abadi tidak sedikit. Keluarga Huo saya ada di sini untuk membantu Guru Ming. Pada saat ini, kehampaan tiba-tiba bergetar, dan Huo Zhenfeng datang bersama para tuan keluarga Huo. Awalnya, Huo Zhenfeng tidak ingin terlibat dalam pertarungan antara Lian Sanmen dan Sun Moon City. Dia juga tidak ingin berhadapan dengan Chen Ping saat ini. Dia hanya ingin duduk santai dan menyaksikan pertarungan itu. Kala itu, sang nelayan akan mendapatkan keuntungan dari pertengkaran antara burung snipe dan kerang, namun setelah melihat Lian Sanmen bergabung dengan Istana Empat Dunia Bawah, Huo Zhenfeng tahu bahwa jika ia tidak membuat pilihan, begitu Chen Ping terbunuh, keluarga Huo mereka tidak akan mendapatkan keuntungan apapun. Jadi setelah mempertimbangkan untung ruginya, Huo Zhenfeng memutuskan untuk membawa para guru keluarga Huo untuk membantu Empat Istana Dunia Bawah. Jelas saja, Empat Dunia Bawah jauh lebih kuat dari kota Matahari Bulan. Dalam masyarakat saat ini, siapapun yang lebih kuat adalah yang benar. Melihat keluarga Huo tiba-tiba muncul, Lin Chong mengerutkan kening semakin erat. Kali ini, keseimbangan sepenuhnya beralih ke Empat Dunia Bawah. Saya tidak bisa bersembunyi lagi, ini masalah hidup dan mati. 10 kepala istana perlahan berjalan keluar dari kerumunan. Kepala istana ke-10, aku tidak menyangka kau juga ada di sini. Datang dan bergabunglah dengan kami untuk membunuh Chen Ping. Qian Xiaohan melihat 10 kepala istana dan bergegas menyapa mereka. Lagi pula, Qian Lao dari sekte Qian mereka ada di 10 istana, jadi dia sangat akrab dengan 10 master istana. Ia mengira bahwa 10 kepala istana muncul untuk membantu mereka. Permisi, saya perlu membantu Tuan Chen. Setelah master istana ke-10 selesai berbicara, dia perlahan berjalan ke sisi Chen Ping. Pilihan master istana ke-10 langsung membingungkan semua orang. Mereka tidak mengerti mengapa master istana ke-10 memilih Chen Ping. Tuan istana ke-10, kamu mengkhianati kuil. Apakah kamu tidak takut dihukum oleh kuil? Melihat bahwa master istana ke-10 telah bekerja sama dengan Chen Ping, Huo Qing menanyainya dengan marah. Persetan denganmu? Aku bebas memilih siapa saja yang ingin aku bantu, apa urusanmu? Dulu aku tidak peduli padamu demi keluarga Huo, tapi sekarang istana 10 sudah tidak ada lagi, dan aku tidak takut pada apapun lagi. Master istana ke-10 mengumpat dengan marah. Tidak peduli seberapa kuat lawannya, dia akan memilih Chen Ping. Karena dia melihat sendiri tindakan Tuan Xi, pemandangan ini terukir dalam di hatinya. Itu hanya satu lagi alam abadi tingkat 3, tidak masalah. Ming Shao tersenyum dingin. Bagaimana jika aku juga termasuk? Dengan suara gemuruh, penguasa wilayah utara perlahan muncul. Penguasa wilayah utara, alih-alih berkultivasi dengan baik dan mengatur para pembudidaya wilayah utara, apakah Anda masih ingin berpartisipasi dalam pertarungan kami? Qian Xiaohan menatap penguasa wilayah utara dan bertanya, omong kosong, kalau aku tidak ikut, menantu kesayanganku akan diganggu sampai mati oleh kalian. Penguasa wilayah utara perlahan berjalan ke arah Chen Ping, menepuk bahu Chen Ping dan berkata, menantu yang baik, jangan takut. Aku akan membantumu. Penguasa wilayah utara, apa maksudmu? Dia adalah pria milik putriku. Lin Chong menatap penguasa wilayah utara dan bertanya. Kaisar Lin, dia adalah lelaki milik putriku, kita pernah bertemu sebelumnya. Penguasa wilayah utara menarik Hua Yuying dan berkata, putriku, apakah menurutmu Chen Ping adalah lelakimu? Lin Chong juga menarik Lin Keting dan berkata, gadis, apakah menurutmu Chen Ping adalah lelakimu? Lin Keting dan Hua Yuying sangat malu. Bagaimana mereka bisa membicarakan hal seperti itu di depan begitu banyak orang? Chen Ping juga terbatuk canggung dan berkata, kalian berdua adalah wanitaku. Kita bertiga pernah tidur bersama. Penguasa wilayah utara dan Lin Chong saling berpandangan, lalu tertawa terbahak-bahak. Penguasa wilayah utara berkata, apakah ini berarti kita berdua telah menjadi saudara? Ya, itu pasti masuk hitungan.
Lin Chong mengangguk. Berhentilah mencoba mencari teman di sini, serahkan Chen Ping, atau kalian akan mati bersama. Bahkan dengan penguasa wilayah utara, kau tetap tidak punya kesempatan menang. Ming Shao berkata dengan tidak sabar. Bagaimana jika kita termasuk di dalamnya? Dua sosok berapi-api muncul, mereka adalah penampilan dan pertanyaan cinta dari Sekte Huofen. Chen Ping sedikit tertegun saat melihat pakaian kedua pria itu, tetapi dia segera menyadari bahwa pria ini bukanlah orang yang menyebut dirinya Ning Zisai. Wen Xi, mengapa kamu dari Sekte Huofen membuat masalah? Apakah kamu memiliki hubungan dengan Chen Ping? Atau apakah adikmu juga menjadi wanita Chen Ping? Ketika Guru Ming melihat dua saudara kandung Wen Xi dan Wen Qing muncul, dia bertanya dengan sangat tidak senang. Kami tidak punya persahabatan. Kami hanya tidak senang padamu dan ingin memberimu pelajaran. Datanglah ke dunia dan katakan. Pada saat ini, Chen Ping menatap kedua kakak beradik itu dengan ekspresi terkejut. Dia tidak menyangka bahwa orang-orang ini berasal dari Sekte Huofen. Terlebih lagi, saya tidak menyangka bahwa orang-orang dari Sekte Huofen akan datang membantu saya atas inisiatif mereka sendiri.